Kalau kita ngomongin kerjasama antar negara, yang kebayang pasti kan para presiden jabat tangan atau tanda tangan perjanjian penting. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kerjasama yang paling kuat itu justru yang nggak kelihatan di kamera, yang dibangun lewat jaringan-jaringan tersembunyi? Oke, coba kita mulai dengan teka-teki ya. Apa coba persamaannya antara pertukaran pelajar dengan perjanjian dagang yang nilainya miliaran dolar? Kelihatannya jauh banget kan bedanya? Nah, jawabannya ternyata keduanya itu sama-sama bentuk kerjasama internasional yang dampaknya besar banget. Ini nunjukin kalau kerjasama itu spektrumnya luas, dari yang sifatnya personal banget kayak pendidikan, sampai yang skalanya raksasa kayak ekonomi global. Terus kenapa sih negara-negara ini mau repot-repot kerjasama? Apa untungnya buat mereka? Yuk kita bongkar logikanya. Intinya sih ada beberapa alasan utama. Pertama, simple aja. Nggak ada negara yang bisa hidup sendirian. Mereka punya kepentingan yang nggak mungkin bisa dicapai sendirian. Kedua, masalah-masalah sekarang itu udah levelnya global kan? Kayak perubahan iklim atau pandemi, itu nggak bisa diselesain satu negara aja, harus bareng-bareng. Terus, sumber daya di dunia ini kan nggak merata. Nah, yang paling penting, kalau dikerjain bareng, hasilnya seringkali jauh lebih gede daripada kalau masing-masing jalan sendiri. Oke, jadi gimana cara kerjasamanya? Nah, gampangnya kita bisa bayangin ada semacam buku panduan gitu yang ngebagi kolaborasi ini jadi 3 jenis utama. Yang pertama, yang paling dasar itu namanya kerjasama bilateral. Ini gampang banget, satu negara dengan satu negara lain, cuma berdua. Bayangin aja mereka bikin kesepakatan yang untungnya cuma buat mereka berdua. Contohnya, wah banyak banget di sekitar kita. Misalnya nih, kerjasama ekonomi Indonesia sama Jepang lewat IJEPA. Atau urusan haji kita sama Arab Saudi. Bahkan sampai perdagangan kopi dan teknologi sama Jerman, semuanya itu bilateral, satu lawan satu. Nah, dari bilateral kita naik level nih ke kerjasama regional. Namanya juga regional ya, ini kerjasama antara negara-negara yang lokasinya berdekatan, satu kawasan. Jadi kata kuncinya di sini adalah geografi. Contoh yang paling kita kenal ya jelas ASEAN kan, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Kalau mau yang lebih luas sedikit, ada APEC. Itu lingkaran ekonomi Asia Pasifik. Dan mungkin contoh yang paling klop dan terintegrasi itu Uni Eropa, di mana perbatasan antar negaranya hampir nggak berasa lagi. Yang terakhir dan yang paling luas adalah multilateral. Nah, kalau di sini, geografi udah nggak jadi soal. Negara dari benua manapun bisa ikutan gabung buat ngurusin masalah-masalah yang dampaknya ke kita semua, mulai dari perdamaian dunia sampai aturan dagang global. Di level ini nih, kita ketemu pemain-pemain kelas kakapnya. Ada PBB yang jadi panggung diplomasinya dunia. Ada WTO yang bikin aturan main perdagangan internasional. Terus ada IMF yang jagain stabilitas keuangan, sampai OKI yang jadi forumnya negara-negara Islam. Nah, semua ini adalah contoh kerjasama multilateral. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana konsep-konsep ini jalan di dunia nyata. Ada satu cerita yang menarik banget nih, sebuah studi kasus yang nyambungin Thailand bagian selatan sama Indonesia. Pertanyaannya gini, coba tebak, kemana ratusan mahasiswa dari daerah Patani di Thailand Selatan ngelanjutin kuliah mereka? Jawabannya, mungkin di luar dugaan Anda. Ternyata salah satu tujuan utama mereka itu Bandung. Betul, Bandung, Jawa Barat. Ada 220 mahasiswa dari Patani yang kuliah di sana. Ini bukan jumlah yang kecil loh. Dan gak cuma di Bandung, ceritanya berlanjut ke Jember, Jawa Timur. Di sana, ada lagi 187 mahasiswa yang tersebar di 4 universitas. Wah, ternyata jaringannya lebih luas dari yang kita bayangin ya. Bahkan, jaringan ini sampai juga ke Tulungagung loh. Ada 110 mahasiswa di sana. Jelas banget kan, ini bukan kebetulan atau pilihan acak. Ini pasti sebuah sistem, sebuah jaringan yang memang sengaja dirancang. Ini kan jadi bikin kita penasaran ya, siapa sih yang ngatur ini semua dan buat apa? Yuk kita coba kulik lebih dalam kemitraan yang unik ini. Oke, sebelum kita jawab, kita perlu paham dulu nih. Dalam hubungan internasional itu, pemainnya ada 2 jenis. Ada yang namanya aktor negara, yaitu pemerintah, kementerian, badan diplomatik resmi. Terus ada juga aktor non-negara. Ini bisa institusi pendidikan, majelis agama, atau LSM. Nah, di sini kuncinya. Jembatan pendidikan ini ternyata bukan proyek pemerintah Thailand atau Indonesia. Yang jadi motor penggeraknya justru aktor non-negara, yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Ini keren banget sih, diplomasi yang datangnya dari masyarakat untuk masyarakat. Terus, apa sih motivasinya? Kenapa Majelis Patani repot-repot ngirim ratusan mahasiswa ke Indonesia?
Pasti ada tujuan besarnya kan? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari mereka, tujuannya ternyata jauh lebih besar dari sekedar pendidikan. Mereka mau memperkuat tali persahabatan dan kerjasama di berbagai bidang, dari sosial, ekonomi, sampai budaya. Jadi ini sebenarnya investasi jangka panjang untuk hubungan kedua komunitas. Oke, dari cerita mahasiswa Patani ini, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yuk, kita simpulkan. Poin utamanya begini, kerjasama internasional yang benar-benar ngefek itu nggak melulu datang dari pemerintah atau para pejabat. Seringkali justru yang paling kuat itu dibangun dari bawah, dibangun oleh komunitas, oleh majelis, oleh kampus-kampus yang bikin jembatan antar manusia, bukan cuma antar negara. Dan ini yang bikin kita harus merenung. Kalau satu majelis di satu daerah aja bisa membangun jembatan sekuat ini lewat pendidikan, coba bayangkan, ada berapa banyak lagi koneksi-koneksi tak terlihat lainnya yang diam-diam sedang membentuk dunia kita saat ini tanpa kita sadari.